Nadia duduk di kamar kecilnya, memandangi foto lama yang terletak di meja. Di dalam foto itu, dua gadis kecil tersenyum bahagia. Mereka adalah Nadia dan Nira, saudara kembar yang tak terpisahkan. Wajah mereka penuh keceriaan, namun ada bayangan gelap yang kini menghantui kenangan itu. Nira sudah tiada. Semua bermula pada usia 5 tahun, ketika tragedi tak terduga merenggut nyawa Nira. Kematian saudara kembarnya itu datang dengan cara yang misterius dan penuh tanda tanya. Saat itu, mereka sedang bermain di halaman rumah, tertawa riang. Namun, ketika Nadia berbalik sebentar untuk mengambil bola yang terjatuh, Nira menghilang tanpa jejak. Meskipun telah bertahun-tahun berlalu, perasaan kehilangan itu masih membekas dalam diri Nadia. Orang tuanya menerima kematian Nira sebagai takdir yang tidak bisa diubah, dan mereka berusaha melanjutkan hidup mereka. Namun, bagi Nadia, kepergian Nira meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Terlebih lagi, ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Sebuah perasaan aneh bahwa Nira tidak benar-benar meninggal, bahwa ada kekuatan gelap yang memisahkan mereka. Suatu malam ketika Nadia sedang tidur, ia terbangun oleh suara samar yang terdengar dari arah lemari pakaian. Awalnya, Nadia menganggapnya hanya mimpi. Namun, saat ia membuka mata dan menoleh ke lemari, ia melihat bayangan samar seorang gadis kecil berdiri di sana. Nadia merasakan perasaan familiar yang membuatnya terkejut. "Nira," ia berbisik, namun bayangan itu menghilang dalam sekejap. Hari berikutnya, Nadia mulai merasa ada yang tidak beres. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, suara langkah kaki di lorong rumah, bisikan lembut yang memanggil namanya, dan mimpi buruk yang selalu berhubungan dengan Nira. Semakin ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nadia merasa bahwa Nira masih ada, namun terperangkap dalam dunia lain, dunia yang gelap dan penuh bayangan. Satu malam saat ia sedang membuka album foto keluarga, Nadia menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di balik foto-foto lama. Surat itu ditulis tangan oleh ibunya, dengan tulisan yang tampak cemas dan tertekan. "Nira putriku, aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi ada kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa kita. Aku takut kita tidak bisa melarikan diri dari bayangan itu." Membaca surat itu membuat hati Nadia berdegup kencang. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi pada saudara kembarnya. Kematian Nira bukanlah kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih jahat yang telah menguasai dirinya, dan Nadia harus mencari tahu apa itu. Dengan tekad yang bulat, Nadia memutuskan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Nadia melakukan pencarian ke ruang bawah tanah rumah mereka, tempat yang selama ini selalu terlarang. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua yang dipenuhi tulisan aneh dan simbol-simbol yang sulit dipahami. Buku itu memancarkan aura misterius yang mengingatkan Nadia pada bayangan yang sering ia lihat. Buku itu jelas berhubungan dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka halaman pertama dan mulai membaca mantra-mantra yang tertulis di dalamnya. Di antara halaman-halaman itu, ia menemukan sebuah petunjuk yang mencengangkan. Kutukan Ratu Bayangan yang memisahkan jiwa-jiwa kembar. Jantung Nadia berdegup kencang. Apa yang ia baca mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Kutukan yang tidak hanya mengikat jiwa Nira, tetapi juga seluruh keluarganya. Nadia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang kutukan ini, jika ingin menyelamatkan saudara kembarnya. Dalam keputusasaan dan tekad yang kuat, Nadia berjanji akan mengungkap kebenaran tentang kematian Nira dan menghentikan kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama ini. Ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan jawaban. Meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan misteri, bahaya, dan ketakutan yang mengintai di setiap sudut rumah mereka. Nadia tidak bisa tidur malam itu. Setelah menemukan buku tua di ruang bawah tanah, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kutukan Ratu Bayangan, apa maksudnya? Dan bagaimana kutukan ini bisa terhubung dengan Nira, saudara kembarnya yang sudah meninggal? Ia tak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang sangat salah dengan kematian Nira.
dan Nadia tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam lagi. Pagi hari, Nadia bertekad untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kutukan yang ada dalam buku tersebut. Ia membuka halaman demi halaman, mencoba memecahkan simbol-simbol yang tampak aneh dan sulit dipahami. Ada satu kata yang terus muncul berulang kali, perpisahan jiwa. Tiba-tiba, pikirannya tertuju pada peristiwa tragis yang terjadi ketika Nira meninggal. Bagaimana bisa seorang anak yang hidup penuh ceria, tiba-tiba menghilang begitu saja? Apakah itu benar-benar kecelakaan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi di baliknya? Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalu mereka. Dengan hati yang berat, Nadia kembali ke rumah lama mereka, tempat di mana mereka dibesarkan dan di mana semuanya dimulai. Rumah itu kini tampak tua dan terlupakan. Namun Nadia merasakan adanya kekuatan yang tak terlihat yang mengikatnya dengan tempat itu. Saat ia memasuki ruang keluarga, sebuah perasaan aneh menyergap dirinya. Seolah-olah ada yang mengawasi. Langkah kakinya terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menariknya. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat sebuah benda yang membuatnya terkejut. Sebuah boneka tua yang ia ingat sangat jelas. Boneka itu adalah hadiah yang diberikan kepada Nira saat ulang tahun kelima mereka. Nadia mendekati boneka itu, merasakan hawa dingin yang mengalir di udara. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. "Jangan sentuh itu," suara itu berkata. Nadia menoleh, namun tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Namun, Nadia tak bisa menahan dirinya. Ia mengambil boneka itu, merasakannya dengan cemas. Ketika tangannya menyentuh boneka itu, sebuah gambaran muncul di pikirannya. Sebuah kilasan bayangan gelap yang mengelilingi Nira. Ia melihat sosok wanita berpakaian hitam yang menatapnya dengan mata penuh kebencian. Wanita itu tersenyum jahat sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Hati Nadia berdegup kencang. Ini bukan hanya mimpi atau ilusi, ini nyata. Boneka itu, dan mungkin juga kutukan itu terhubung langsung dengan ratu bayangan yang telah mencuri nyawa Nira. Nadia tahu bahwa ia harus menemukan lebih banyak informasi tentang boneka itu dan mengapa ia berhubungan dengan kutukan yang mengikat saudara kembarnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Nadia membawa boneka itu pulang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia harus melawan segala sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan jawaban. Tidak ada lagi waktu untuk ragu atau takut. Nira membutuhkan pertolongannya, dan Nadia akan melakukan apa saja untuk membebaskannya. Di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Nadia kembali membuka buku tua itu, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Di halaman terakhir, ia membaca sebuah kalimat yang membuat jantungnya berdebar. Boneka adalah kunci, namun hanya dengan pengorbanan jiwa yang dapat menghancurkan kutukan ini. Nadia merasa cemas dan bingung. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan jiwa? Siapa yang harus mengorbankan diri? Ia tak tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, ia harus menemukan kunci untuk membebaskan Nira. Terlepas dari bahaya yang mungkin menanti, Nadia bertekad untuk mencari jalan keluar. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia duduk di meja, merenungkan petunjuk yang baru saja ia temukan dalam buku tua. Kata-kata boneka adalah kunci, namun hanya dengan pengorbanan jiwa yang dapat menghancurkan kutukan ini, terus terngiang di telinganya. Apa maksud dari pengorbanan jiwa? Apakah itu berarti dia harus berkorban untuk mengakhiri kutukan yang mengikat Nira? Nadia merasa bingung, tetapi ia tahu satu hal. Tidak ada pilihan lain. Ia harus melakukan apapun untuk membebaskan saudara kembarnya dari bayang-bayang yang telah menghantuinya. Sejak malam itu, Nadia terus mencari-cari petunjuk lebih lanjut. Ia kembali ke rumah lama mereka untuk menyelidiki lebih dalam. Rumah itu tampak semakin suram dan terlupakan, seolah-olah tempat itu telah menjadi saksi bisu dari kisah kelam yang terjadi bertahun-tahun lalu. Nadia menyusuri setiap sudut rumah, mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan, sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Di ruang tamu, Nadia melihat sebuah kotak kayu tua yang diletakkan di atas meja. Kotak itu tampak biasa, namun Nadia merasa ada sesuatu yang aneh. Tanpa ragu, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil.
terbuat dari logam hitam yang berkilau samar dalam cahaya lampu redup. Kunci itu tampaknya memiliki makna yang sangat penting. Nadia merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia tahu, kunci ini adalah kunci untuk mengakhiri kutukan, namun bagaimana ia harus menggunakannya? Saat ia memegang kunci itu, tiba-tiba suara bisikan halus kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Jangan lupa Nadia, setiap kunci harus dibuka dengan pengorbanan. Itu adalah hukum yang tak terelakkan. Nadia merasa ketakutan, namun ia tahu ia harus melanjutkan pencariannya. Dengan kunci di tangannya, ia kembali ke rumah dan mencoba memecahkan teka-teki ini. Setiap langkah terasa lebih berat, dan bayangan Nira yang pernah ia lihat semakin sering muncul di hadapannya. Wajah saudara kembarnya yang kini hanya berupa bayangan itu terus mengingatkan Nadia akan tujuan yang harus ia capai. Pada malam yang penuh kecemasan itu, Nadia memutuskan untuk membuka buku tua yang ia temukan kembali. Kali ini, ia membuka halaman yang lebih dalam, berharap menemukan informasi lebih lanjut tentang kutukan yang mengikat jiwa Nira. Di halaman itu, ia membaca sebuah cerita yang mengejutkan. Cerita tentang seorang wanita yang telah menyalahi hukum alam dengan mengikat jiwa-jiwa dalam bayangan. Wanita itu, yang dikenal sebagai Ratu Bayangan, memiliki kekuatan untuk mengikat jiwa-jiwa yang memiliki hubungan erat, terutama jiwa kembar. Namun, kutukan itu hanya bisa dihancurkan oleh seorang yang memiliki ikatan darah yang kuat dengan jiwa yang terikat. Nadia menatap halaman itu dengan penuh rasa takut dan cemas. Ternyata, Nira bukanlah satu-satunya yang terikat dengan kutukan ini. Kutukan ini juga berlaku untuk dirinya. Ratu Bayangan tidak hanya mengikat jiwa Nira, tetapi juga jiwa Nadia, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Jika Nadia ingin membebaskan Nira, ia harus membuka kunci yang ada di tangannya. Dan itu akan membutuhkan pengorbanan besar. Hari demi hari, perasaan cemas dan takut semakin mendalam. Nadia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Mungkin ini adalah saatnya untuk mengakhiri kutukan yang telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Pada malam yang mencekam itu, Nadia berdiri di tengah ruang bawah tanah, memegang kunci dan buku tua yang berisi petunjuk. Sebuah suara terdengar. Semakin mendekat, itu adalah suara Nira. Nadia bisa merasakannya, meskipun hanya bayangannya yang terlihat. Kamu tidak bisa menghindari pengorbanan itu, Nadia. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih nyata. Tapi jangan takut, aku akan selalu ada di hatimu. Dengan gemetar, Nadia memasukkan kunci itu ke dalam sebuah lubang di dinding ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi. Begitu kunci itu diputar, sebuah cahaya gelap muncul dan mengelilingi Nadia. Bayangan Nira semakin mendekat, semakin nyata, dan Nadia merasa tubuhnya seolah-olah ditarik ke dalam dunia yang berbeda. Namun, saat bayangan itu mencapai puncaknya, Nadia merasakan sebuah kedamaian. Sebuah suara lembut terdengar, "Ini adalah akhir dari kutukan ini. Aku sudah bebas, Nadia, terima kasih." Nira tidak lagi muncul dalam bentuk bayangan yang penuh kesedihan. Dengan kutukan yang dihancurkan, jiwa Nira akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Nadia merasa beban berat terangkat dari pundaknya, namun juga merasakan kehilangan yang mendalam. Meskipun saudara kembarnya telah pergi, Nadia tahu bahwa ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Pagi itu, Nadia terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Namun ada kedamaian yang kini mengisi hatinya. Nira, saudara kembarnya yang telah lama hilang, akhirnya bisa tenang. Kutukan yang mengikat mereka berdua telah dihancurkan. Nadia tahu, meskipun Nira tidak kembali hidup seperti dulu, setidaknya ia bisa beristirahat dengan tenang. Namun meskipun ada kedamaian dalam dirinya, Nadia merasakan ada sesuatu yang masih menggantung di hatinya. Perasaan kehilangan yang begitu dalam. Nira tidak akan pernah kembali, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tetapi, di dalam kesedihan itu, Nadia merasa sebuah kekuatan baru tumbuh. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah menyelamatkan saudara kembarnya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Nadia mulai melangkah kembali ke kehidupan normalnya. Ia kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, dan menjalani rutinitas seperti sebelumnya. Namun, meskipun dunia di sekitarnya tampak berjalan seperti biasa, ia tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya.
Ia bukan lagi gadis yang dulu, yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kesedihan. Ia telah melalui banyak hal yang mengubahnya, dan sekarang ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Suatu sore, saat ia sedang berjalan pulang dari sekolah, Nadia mendapati dirinya berada di taman yang pernah ia kunjungi bersama Nira. Taman itu penuh dengan kenangan indah mereka berdua, tempat di mana mereka sering bermain dan tertawa. Di sana, Nadia duduk di bangku yang dulu mereka tempati bersama, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyapu wajahnya. Ia memejamkan mata, mengingat kembali momen-momen indah bersama saudara kembarnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah sentuhan lembut di bahunya. Nadia membuka matanya dan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin yang bergerak perlahan dan suara burung yang berkicau. Tetapi, di dalam hatinya, ia tahu siapa yang baru saja menyentuhnya. "Nira," bisik Nadia pelan. Ia merasa bahwa meskipun Nira telah pergi, saudara kembarnya akan selalu ada di dalam hatinya. Bahkan jika Nira tak bisa kembali ke dunia ini, kedekatan mereka tetap terjaga dalam kenangan dan cinta yang tak pernah pudar. Nadia tersenyum, meskipun air matanya mulai mengalir. Tidak ada lagi bayangan gelap, tidak ada lagi rasa takut. Semua itu telah berlalu. Di sisi lain, di dalam dunia lain yang tak tampak oleh mata manusia, Nira berdiri dengan damai. Wajahnya penuh dengan senyuman, dan ia merasa bebas dari kutukan yang telah mengikatnya begitu lama. Meskipun ia tak bisa kembali, ia tahu bahwa ia telah dibebaskan berkat pengorbanan Nadia. Nira mengucapkan terima kasih dalam hati, dan dengan itu ia bisa pergi dengan tenang.